Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya guru kita menyampaikan kajian pada kesempatan subuh hari ini, Muhtaram Kiai Muhammad Al-Fadli, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Islam beserta kemudahan seluruh hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita semua masih bisa sama-sama untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan dilanjut dengan kajian rutin kita pada hari ini, yaitu pekan keempat di bulan Juli, yang tentunya mudah-mudahan dengan seluruh apa yang kita lakukan senantiasa ibadah kita mendapatkan pahala kelipatannya di Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam mudah-mudahan juga tentunya senantiasa kelimpah curah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, kepada Allah bersama sebelum kita mengikuti dan melaksanakan kegiatan rutin kita pada kesempatan subuh hari ini, kita kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon mudah-mudahan tentunya kita yang senantiasa berusaha untuk taqarrub Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mengikuti kegiatan ta'lim di masjid yang kita cintai ini, senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mari sama-sama kita ikuti kajian ini, tentunya dengan mendengarkan dan juga menyimak apa yang kita sampaikan oleh guru kita. Oleh karena itu pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu shadaqa ma'ana wa nasara 'abdahu wa 'azza jillahu wa nazzala al-ahzaba wahdahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah majelis taklim Al-Isra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua hadir berkumpul wajah dan terbuka menjelaskan bersama dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita, tujuan kita senantiasa dapat mendapatkan timbangan amal di hari kiamat nanti.
Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah menjawab 30 permasalahan tentang mandi besar. 30 ya Pak. Itu waktunya. Langsung aja kepada inti bahwasanya bab ghusli, bab tentang mandi junub adalah merupakan satu hal yang prinsipil di dalam agama Islam. Sebab kata Rasul, "Amatu 'adzabil qabri", kebanyakan manusia disiksa di alam kubur adalah kurang memperhatikan tata cara bersuci. Padahal bersuci itu adalah merupakan pokok dan inti di dalam ajaran agama. Di dalam kitab-kitab fikih, baik yang besar maupun yang kecil, bab yang pertama adalah tentang taharah. Dan mandi junub ini merupakan sub daripada bab besar tentang bersuci. Saya tidak akan memberikan secara narasi, langsung saja kepada persoalan-persoalan di dalam mandi junub. Yang pertama, pertanyaannya adalah ciri-ciri sperma yang keluar dari alat kelamin laki-laki itu kan ada 3. Ada mani, ada mazi, ada wadi. Mani, mazi, wadi. Yang 2 najis, yang 1 suci. Yang najis apa? Mazi sama wadi. Najis. Indah sallallahu zakar, ketika laki-laki dalam kondisi tegang, alat kelaminnya berereksi, benar nggak itu bahasanya? Betul. Maka keluar mani, yaitu cairan yang putih, bening, kemudian licin, itu najis. Itu tidak enak rasanya, tidak seperti mani biasa saja. Tapi posisi keluarnya jika kondisi laki-laki sedang bertegangan tinggi, mazi namanya. Apa Pak? Mazi. Ada juga wadi. Wadi itu keluar akibat baul, biasanya setelah kencing. Setelah kencing kemudian ada yang keluar warnanya keruh, kemudian licin, itu wadi. Biasanya keluar ada 2 kemungkinan, bisa habis kencing, bisa setelah tidur. Tiba-tiba kok sarung celana basah, mimpi enggak, kemudian terasa nikmat juga tidak, itu biasa wadi. Biasanya indra masaqatin, itu keluar kalau badan kita udah capek Pak, habis angkat-angkat berat, kerja dari pagi sampai pagi, badan capek, kemudian tidur, tiba-tiba sarung basah, mimpi enggak, enak juga enggak, keluar. Biasanya dicium dulu. Kalau tidak ada ciri-ciri sperma di dalamnya, apa ciri-ciri sperma? Kalau basah seperti bau adonan roti, kalau kering seperti putih telur. Dicium itu sarung, wah ini basah, gak kayak adonan roti baunya. Atau ketika sarungnya udah kering dicium, kok tidak ada bau seperti putih telur, berarti ini wadi. Apa? Wadi. Mazi dan wadi ini najis, tapi tidak menyebabkan mandi wajib. Tapi kalau mani ini suci. Makanya Bapak kalau kena sarung itu mani, sarungnya nggak najis. Namun mani ini spesial. Spesial apa? Punya ciri khas, punya ciri khusus. Yang pertama tadaffuq, keluarnya muncrat, mimma inda yakhruju min baini sulbi wa
tarahim. Itu tadafuk. Trok. Nah, berarti kalau yang keluarnya nggak muncrat, ke dokter deh. Ke Bapak masih muncrat nggak? Yang kedua keluarnya talantut itu ada rasa nikmat, ada rasa nikmat. Yang ketiga, ketika basah seperti bau adonan roti, ketika kering baunya seperti putih telur. Ini tiga, harus ada tiga-tiganya nih Pak. Harus ada tiga-tiganya cirinya nih. Kalau nggak ada, Bapak konsultasi. Satu tadafuk, yang kedua talatut, yang ketiga kalau basah seperti adonan roti, kalau kering seperti putih telur baunya. Nah, ini tiga ciri ini namanya mani. Apa? Mani. Bukan mani bahasa Inggris, bukan. Bahasa Arab maniun. Maniun. Kalau bahasa biologinya spermatozoa. Kalau selain ciri yang tiga ini, muncrat enak sama aroma, maka kemungkinan itu mati. Kalau mati ya bahasa kitanya perlu masrah. Mati itu perlu biasanya ketika tadi tegangan tinggi, ketika ereksi itu keluar mati. Najis gitu. Najis. Apalagi tadi yang najis? Wadi. Harus hafal istilah-istilah ini nih. Wadi itu keluarnya ketika badan capek. Bisa habis bangun tidur, bisa setelah kencing. Ini apa yang saya sebutkan, Bapak pernah ngalamin semua nggak? Pernah ya? Yang sering yang mana? Pernah Pak? Wah, yang laki-laki. Jadi keterangan ini diambil dalam kitab Tuhfatul Muhtaj di Syarh Al-Minhaj di 1 halaman 265. Kitabnya ada 4. Karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya punya 4-4-nya, tapi bacanya baru separuh-separuh. Itu satu. Ini masih ada 29 lagi Pak. Ini pertanyaan saya ini, bubur apa nasi uduk nih? Nasi kuning Pak. Bagus. Soalnya saya ciri-ciriin setiap saya ngaji bubur mulu. Saya sensitif banget. Mas, makan bubur. Kalau ngaji fikir itu pikir, kalau pikir perut lapar. Bubur lagi. Kan hijau lagi. Si kuning tadi ya? Itu jangan PHP nih. Benar. Si kuning samlang nih. Ini ciri-ciri khusus nih. Yang kedua ciri-ciri khusus mandi. Coba lagi. Tadi mani keluar disertai dengan kenikmatan, keluarnya muncrat atau tersendat-sendat, jika basah baunya seperti adonan roti dan jika kering seperti putih telur. Jika didapatkan salah satu dari tiga ciri di atas maka disebut mani. Hal ini berlaku pada laki-laki dan perempuan, dan perempuan juga keluar mani. Makanya nih Bapak, ada doa ketika bersetubuh. Ya ada anak kecil apa nih? Belajar. Belajar. Jadi laki-laki itu ketika keluar sperma Bapak berdoa dalam hati, huwallazi khalaqa minal ma'i basharan, huwallazi dialah Allah khalaqa yang menciptakan minal ma'i dari air, dari setetes mani, basharan manusia, supaya anaknya soleh dan soleha. Istri juga baca, karena di saat suami keluar sperma itu puncak klimaks istri. Di situ juga dia keluar sperma, tapi spermanya biasanya istrinya belakangan, suami duluan.
Tapi dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada dua kemungkinan, bisa suami yang keluar duluan, bisa istri yang keluar duluan. Itu terlihat dari wajah si anak. Misalkan si Abi ini, lihat Firdaus, ini lebih mirip bapaknya apa ibunya? Tapi gimana? Masa gue mirip dua-dua? Misalnya lebih mirip Pananto, berarti Pananto yang keluar duluan. Emen gitu. Itu dalam hadis. Tapi kalau mirip ibunya, berarti ibunya yang keluar duluan. Hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti di kombinasi Pak. Ini anak pertama mirip siapa nih? Mirip bapaknya. Betul mirip ibunya. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika sahabat Imran kalau salah, istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW. Sahabat Imran putih, istrinya juga putih, tapi itu anaknya hitam. Anaknya datang ke Rasul, ya Rasulullah, ini kenapa? Oh, anak saya kulitnya hitam, padahal suami saya putih, saya juga putih. Akhirnya dicek sama Rasulullah ke kamar. Ternyata itu aura kamar mempengaruhi Pak. Jadi catnya gelap, lampunya redup. Ini pentingnya secara psikologi. Berarti nuansa kamar itu juga mempengaruhi anak. Lampunya terang, nuansa catnya yang hangat. Kalau lampu gelap dan terutama pikiran suami istri juga mempengaruhi. Kalau lagi banyak utang, jangan bersetubuh deh. Dari kasih dia. Coba aja. Masih menikmati bulan madu. Tadi mandi adalah mandi nih. Cairan putih lembut licin. Putih lembut licin keluar pada permulaan bergejolaknya syahwat. Istilah mandi ini untuk laki-laki. Namun jika keluar dari perempuan namanya uza, pakai off, uza. Perempuan juga keluar mandi. Makanya sama indah tahu hotel farji ketika farjinya sedang bereaksi dan bergejolak syahwat, laki-laki disebut mandi, perempuan disebut uza. Apa? Uda ya, pakai uda. Hukumnya najis, membatalkan wudu, namun tidak wajib mandi. Adapun wadi, cairan putih keruh kental, tadi putih lembut licin. Keluarnya setelah melaksanakan kencing atau habis mengangkat beban berat. Hukumnya seperti mandi, najis, membatalkan wudu, namun tidak wajib mandi. Kemudian lanjut, bagaimana batas keluarnya sperma hingga mewajibkan untuk melakukan hadas besar? Ada beberapa ketentuan mengenai diwajibkan mandi akibat keluarnya sperma, yaitu sebagai berikut. 1. Jika keluarnya sampai pada bagian farji yang terlihat ketika jongkok. Hal ini bagi wanita yang sudah tidak perawan. Yang kedua, sampai pada bagian luar farji bagi perempuan yang masih perawan, atau bagian luar penis bagi laki-laki. Karena ada pertanyaan begini Pak, ada seseorang yang ingin keluar mandi ditahan. Ini dalam konteks tidak bersetubuh ya, ingin keluar sperma, mungkin dia berkhoyal, berpikir atau melihat adegan-adegan yang dilarang, ingin keluar sperma tapi ditahan.
apakah wajib mandi atau tidak? Maka tidak wajib mandi. Yang wajib mandi itu apabila sudah keluar dari bagian penis laki-laki, itu wajib mandi. Tapi kalau bersetubuh mau keluar atau tidak, idza ghayyaba al-hasafa ilal farji hayyul wadhihin, apabila masuk itu min maqtu'id dzakar, baru sepotong doang Pak, masuk kepada kelamin perempuan, ini dua-duanya wajib mandi, baik laki-laki keluar ataupun tidak spermanya. Kalau ada yang masuk wajib. Berarti kalau nempel doang mandi enggak? Enggak. Nempel doang enggak Pak? Enggak, wajib mandi. Oke, alat apa? Alat kontrasepsi wajib mandi nggak tuh? Wajib. Nah, ada di sini nih. Pertanyaan ketiga, apakah jika bersetubuh menggunakan kondom, langsung aja di kondom, pada ada alat kelaminnya dan tidak mengeluarkan sperma, apakah wajib mandi? Pakai kondom tapi nggak keluar sperma, mandi nggak? Mandi masuk. Kamu nggak paham pertanyaannya? Pak Ali paham nggak Pak Ali? Kullaha wa inqala wala i'tibaru bil ghiriha ma wujudiha ila anqar wa sakila ma taqamu ma law kana dzakara asana aw ghairu mutasir aw kana alaihi hilqatun walau walizatan. Jadi tetap mewajibkan mandi sekalipun pakai kondom, meski tidak keluar sperma. Karena ghayyaba al-hasafah ilal fajri, masuknya saja sudah mewajibkan mandi, masuknya saja, kecuali nempel doang. Ngapain nempel doang? Aja sayang lemok. Bisa ya. Lemok gitu. Pertanyaan keempat, apakah perempuan mengeluarkan mani? Di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berkata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, apakah perempuan itu bermimpi? Beliau menjawab, mudah-mudahan kedua tangan penuh berkah, maka dengan apakah anaknya itu menyerupai dirinya? Bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perempuan yang bermimpi di dalam tidurnya seperti bermimpinya kaum laki-laki, mimpi basah. Beliau menjawab, tidak ada kewajiban mandi sampai keluarnya maninya. Jadi ada pertanyaan juga di masyarakat, nah Ustaz, saya mimpi bersetubuh dengan Luna Maya, tapi nggak keluar sperma, Ustaz, wajib mandi nggak? Enggak. Yang wajib mandi sampai keluarnya sperma. Sebagaimana bahwa saya tidak ada kewajiban mandi bagi kaum laki-laki sampai keluar sperma. Ini hadis menunjukkan langsung saja menjawab pertanyaan Ummu Salamah malu. Dulu zaman Rasul, perempuan nanya hal seperti ini kepada Rasulullah SAW. Menahan air sperma yang akan keluar tidak wajib mandi. Lau qabbala imra'atan, seandainya kita mencium istri, fa ahassa bil tiqalil mani, dan terasa akan keluarnya sperma, wa nuzulin, kayaknya pengen keluar nih, fa amsaka dzakarahu, tapi kita menahan supaya tidak keluar, falam yakhruj minhu, sampai mani tersebut tidak keluar, fil hali syai'un wala alima wujub pada dzalika fala musala alaihi indana, maka tidak wajib mandi. Menahan sperma yang mau keluar maka tidak wajib mandi. Pertanyaan ke-8,
Mandi wajib bagi wanita di operasi sesar. Operasi sesar itu kan keluar darah nggak sih? Nifas nggak? Operasi sesar sedang. Oh keluar. Ada yang nggak keluar Pak. Maka sama darah yang keluar akibat operasi sesar ataupun lahir secara normal disebut darah nifas yang mewajibkan mandi. Wanita keguguran wajib mandi nggak? Apa hukumnya mandi besar bagi wanita yang mengalami keguguran? Wajib. Jadi wanita keguguran ada darah yang disebut wilada. Wilada itu darah yang keluar setelah melahirkan anak, bareng dengan lahirnya anak, namanya wilada. Tapi kalau setelah lahirnya anak namanya nifas. Kedua nih, kalau bareng dengan anak namanya wilada, kalau setelah keluarnya anak namanya nifas. Ini dua-duanya wajib mandi. Seperti wanita keguguran, mungkin dia nggak nifas, tapi sebab keluarnya anak dia wajib mandi karena wilada. Bagaimana niat wajib? Niat mandi wajib niatnya itu di dalam hati. Kapan? Muqtarnan bifilihi, bareng dengan basuhan pertama. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardalillahi, itu dalam hati. Indah ghusli awal juz'i, ketika bareng dengan basuhan pertama. Basuhan pertama itu disunahkan yufidu arros, meratakan air dimulai dengan basuhan kepala. Apa dia tadi? Nawaitul ghusla. Setelah itu fisaqil aiman, anggota bagian kanan, pala 3, 1, 2, 3. Fisaqil aiman, bagian kanan juga 3. Ini sunahnya nih. Niatnya tadi wajib, tapi praktek yang dibasuh menurut sunnah itu atas dulu. Tapi saya baca di WA itu kaki dulu, tapi saya nggak ketemu redaksi kaki dulu, soalnya sumbernya tidak disebutkan. Tetap kepala dulu, nanti ada hadisnya. Kepala, kemudian fisaqil aiman 3 kali, fisaqil aisar 3 kali. Setelah itu bebas meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi besar dengan cara dicicil. Bagaimana hukumnya mandi wajib yang dilakukan secara mencicil? Semisal pengantin baru mandi besar dengan membasuh kepalanya dahulu, kemudian disempurnakan nanti mau subuh setelah bangun tidur. Kan kita habis bersetubuh itu makruh makan, minum, tidur. Makruh makan, minum, tidur. Pas mau mandi karena malam udara dingin, airnya juga dingin, kita males. Sedangkan kalau mandi dingin, sedangkan mau tidur makruh. Gimana? Maka boleh caranya cicil. Cicil itu maksudnya bagian apa dulu yang bapak mau basuh. Misalkan bagian kaki dulu. Kan mandi itu anggota yang dibasuh tidak harus tertib seperti wudu. Tidak harus tertib seperti wudu. Boleh nggak mandi dimulai dari kaki? Boleh. Dimulai dari tangan? Boleh, karena tidak ada anggota tertib seperti wudu. Wudu kan bagusilu wujuh hakum. Kemudian wa idza bil marafiq wa sabir usikum wa dul ka'bain, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Anggota wajibnya kepala, muka, tangan sampai sikut, kepala sama kaki. Tapi kalau mandi nggak ada, bebas ya.
Adapun basuh kepala itu hukumnya sunnah. Adapun tartibnya tidak ada. Bapak mau mandi kedinginan, basuh tangan dulu deh. Diniatin nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari fadlillahi. Baru Bapak tidur. Nanti setelah mau subuh, mungkin airnya tidak terlalu dingin, Bapak teruskan mandinya tanpa harus niat kembali. Paham gak? Tanpa harus niat kembali. Ini ada dalam kitab yang Talibin juz 1 halaman 91. Walau nawa rafa'al janabati, seandainya niat seseorang untuk menghilangkan hadas besar wa ghusla ba'dil badani dan membasuh bagian dari anggota mandi, membasuh sebagian dari anggota mandi. Summa nama, kemudian dia tidur. Fastaiqadha, dan bangun kembali, wa aroda qasdal balqi, dan ingin meneruskan sisa mandinya. Lam yahtaz ila i'adatin niat, maka tidak dibutuhkan niat kembali. Ini bahasanya mandi dengan dicicil. Beda kalau wudu nggak boleh dicicil. Habis basuh muka, nyeduh Indomie dulu nyeduh Indomie, lihat HP. Nanti udah beres, terusin lagi tangan kepala, nggak boleh kalau wudu. Kalau sudah terputus dan anggota badan sudah kering, maka untuk meneruskannya kembali harus dari ulang. Paham ya? Kecuali basuhan anggota wudunya masih basah. Bapak baru basuh telapak tangan, kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum, Ustaz. Dilihat tamunya bawa duitnya ya. Kalau nggak bawa duit, terusin aja wudunya, Pak. Ya, ternyata tamunya bawa duit. Nyamperin tamu, ngobrol, udah kita doa gini, dan salaman, dan pulang. Saya pengen wudu lagi, karena anggotanya masih tersisa. Butuh niat apa enggak? Apa diulang? Delok. Kalau masih ada teles-teles di wajah, maka teruskan basuhan yang tersisa. Tanpa harus niat ulang. Tahu teles kan? Kalau ada masih basah-basah di wajah, maka teruskan. Tapi kalau ternyata basuhan terakhir yang terputus tadi sudah kering, maka tidak boleh meneruskan sisa anggota wudu yang lain. Harus dari ulang. Paham ya? Berbeda kalau mandi junub. Mandi junub itu ketika terputus kondisi sudah kering atau masih basah, boleh dilanjutkan tanpa harus niat ulang kembali. Paham gak sih Pak? Paham aja ya? Paham ya? Mandi besar dengan menyelam. Waduh, bapak lagi pulang kampung berhubungan suami istri, mandinya di sungai. Waduh, indah benar. Bagaimana caranya? Walau in ghamasa junubun, seandainya orang yang berhadas besar itu mandi dengan cara menyelam, fimain kathirin, di dalam air yang banyak, au qalilin, atau air sedikit, wa nawa kafahu wa illa mutik na'am lau kana al-aqta nahwa sab'in aw wasqin aw tahdin jabin yang merusulmai illa bidalki wajib kalau fil wudu intaha. Jadi kalau menyelam, kayak tadi saya sampaikan, tidak ada anggota wajib yang didahulukan ketika mandi. Bebas, mau kepala dulu kek, mau kaki dulu kek. Misalkan menyelam di sungai, kaki dulu. Niatnya kapan? Kapan tadi niatnya kapan?
Basuhan pertama. barang dengan basuhan pertama. Jadi ketika kaki kita dimasukkan ke sungai, maka niat nawaitu dari rohil hadas yang baru nyelama enak, udah kebasuh semua kalau pitan-pitannya, hidung, liang kubur, usel, nyelama. Pernah gak mandi junub sekalian berenang gitu? Pernah ya? Gak usah di sungai, misalkan di kolam renang gitu kan. Hotel. Di hotel pernah ya? Pernah ya? Saya belum pernah tuh sama istri ke hotel, gimana rasanya ya? Lanjut, lupa sebagian anggota tidak terbasuh. Apakah ketika mandi besar lalu ada bagian tubuh yang lupa dibasuh, apakah wajib mengulangi mandi besar tersebut? Udah selesai mandi karena buru-buru tadi Pak, aduh lupa ini bagian kaki gak kebasuh tadi tuh karena buru-buru jebur mang-mang jerat. Kalau udah pakai baju, udah mau berangkat kerja ke kantor, gaya ke kantor mau mancing aja. Lupa ada bagian tubuh yang belum terbasuh. Pertanyaannya, apakah nanti mandinya wajib diulang atau membasuh yang tersisa? Ilka salahan janabatin tumaro'alu atat bibadanihi. Atau seperti ini kasusnya, habis mandi udah selesai baru ingat, oh ternyata di kakinya ada cat Pak, di telapak kakinya ada cat, padahal mandinya udah beres, ada cat nih. Berarti ada bagian anggota mandi yang belum terbasuh karena ada penghalang. Tumaro'alu atat bibadanihi, lam yusibha, melihat sesuatu yang menghalangi jatuhnya air ke anggota wajib mandi, lam yusibha al-ma'u, sehingga air tersebut tidak sampai kepadanya. Kafahu qasura faqad idla yajibu ala dunubi tartibun. Maka hal demikian tidak wajib dilakukan untuk mengulang kembali mandinya, tetapi cukup membasuh anggota badan yang belum terbasuh. Catnya diambil, dikorek, siram pakai air tanpa harus niat lagi, apalagi mengulang mandi. Paham ya? Berbeda kalau wudu. Bapak udah selesai wudu nih, ternyata di tangan Bapak ada cat. Lah, ada cat. Maka catnya dihilangin, wudunya diulang. Ilmu nih, ya, paham gak? Nanti Bapak sampaikan lagi ke anak istri Bapak, biar menjadi ilmu yang bermanfaat. Apakah anus wajib dibasuh ketika mandi besar? Anus, nih penting nih. Hukum membasuh anus adalah wajib, karena mandi besar harus memperhatikan dalam hal meratakan air pada tubuh, terutama di bagian yang nyelempit seperti anus. Wajibu dan wajib ghuslul masrobati, membasuh anus minal janabati, dari mandi junub. Li'annaha tazharu fi waqtin, karena anus itu termasuk bagian luar yang sesekali terlihat. Fatasilu min zahirul badani, syarhun Abi Surja'in bil Ghazi wa hiya multaqul manfat fayastarkhia. Maka caranya jongkok, kemudian ngeden sedikit, qalilan, sedikit saja, liyasila al-ma'u ila dzalika sayfuna, lalu basuh dengan air. Karena kalau enggak ngeden, anus itu tidak tazhar, terlihat. Kenapa anus itu termasuk perkara luar? Karena dia terlihat ketika kita jongkok, terlihat ketika kita buang air besar.
Makanya karena termasuk perkara bagian luar, dia wajib dibasuh. Caranya jongkok, ngeden sedikit, baru basuh dengan air. Itu wajib. Makanya kalau mandi junubnya berdiri, ini nggak sah. Mandi berdiri aja, nggak kena. Makanya saya sarankan, sering saya sampaikan kepada bapak sekalian, karena mandi junub itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, kondisi niat dan rata air, kondisi niat dan rata air tubuh. Yang kedua, kalau pakai bak harus diperhitungkan volume airnya. Volume airnya kan ini harus lebih dari 2 supaya menghindari adanya air mustakmal yang menyiprat atau kembali kepada pola. Kalau kita jemur, otomatis nyiprat ya. Tapi kalau airnya kurang dari 2 pola, hanya seember saja, ini mustakmal. Air yang sudah nyiprat tidak bisa digunakan kembali. Beda halnya kalau air yang lebih dari 2 pola. Ulah 1 ulah 2 ulah itu panjang kali lebar kali tinggi. Ini volume airnya itu 1 tiro dari ujung jari tengah sampai dengan sikut, kedalamannya, lebarnya, tingginya. Kalau lebih daripada ini, maka lebih dari 2 pul. Untuk mempertahankan 2 ulah tersebut, keran tetap nyala, jangan sampai berkurang. Makanya yang paling simple itu pakai yang di atas topnya itu shower. Nah, ini kalau pakai shower atau paralon dibolongin. Paralon dibolong. Ya, kalau pas satu bisa tuh bikin tuh. Atau paralon, terus ada apa tutupnya tuh dibolong-bolongin tuh. Nah, kita enak, nggak usah memperhatikan air kurang dari 2 pola, apa lebih nyimpan apa enggak enak, udah. Karena airnya waridan, dia mendatangi, bukan maurudan, ini mendatangi. Air mendatangi anggota tubuh, bukan maurudan. Maurudan itu anggota tubuh yang mendatangi air. Kalau yang mendatangi air itu memperhatikannya banyak. Berapa belilah? 300.000. 300 itu shower, bobok. Kenapa? Pakai shower itu amat? Karena di tampungannya di atas. Kalau ngalir itu ke bawah, kita nggak mikirin 2 pola atau 1 pola atau berapa pola. Orang dia turun ke bawah, tidak ditampung dalam bak. Baknya itu udah di atas, nggak mungkin diuratkan ke orang. Nah, itu enaknya pakai shower atau pakai selang diikat di paku atau digini dipegang selang gini ya. Ini 16 pertanyaan Pak. Udah 16 gimana? Udah 16. Berarti sisa 14 lagi. Masih dulu. Si kuning. Bagian mulut atau hidung apakah termasuk yang wajib dibasuh? Bagian tersebut tidak wajib dibasuh. Hidung bagian dalam tidak wajib dibasuh. Yang dibasuh ini bagian luar saja, yang tazhar, yang nampak saja. Kemudian bagian mulut juga tidak wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh adalah safatul humrah, merah-merah bibir. Makanya kalau mingkem nggak sah. Ada ibu-ibu karena dia mau kondangan pakai lipstiknya menor. Pas azan jumur mau lipstiknya nggak mau kena air. Pas duduk dia begini. Karena umur dia sunnah mungkin pikirnya. Umur sunnah ini kata Pak Ustadz kan yang wajib wajah, tangan, kepala, kaki. Langsung dia wajib. Enggak sah karena ini bagian anggota yang wajib dibasuh, merah-merah bibir. Berarti kalau minum ada yang tidak terbasuh. Apalagi pakai bedaknya anti air, kayak talas itu. Kena air
Gimana? Ya nggak sah, ada yang menghalangi. Bagian kuping juga dalamnya bukan termasuk perkara wajib. Mata juga dalamnya bukan perkara wajib dibasuh. Jadi kuping itu hanya lepitan saja ketika mandi dulu. Lepitan kuping perhatian Pak. Bagian hidung tempat belek. Ya. Ini kalau Bapak mandi ternyata selesai masih ada beleknya, ini nggak sah. Berarti ada yang menghalangi. Lepitan jari kuku. Ya Allah, perhatikan apa lingkaran pusar, lepitan jari kaki. Perhatikan ketika mandi junub. Kalau wudu sebelum mandi besar sunnah. Sebelum mandi besar itu dulu wudunya sama kayak wudunya orang mau sholat sebelum mandi. Itu sunnah. Nah, sunnahnya nih. Sunnahnya ada 10. Baca bismillah. Allah ternyata kalau ada WC-nya dalam hati saja. Kemudian mencuci kedua telapak tangan. Kemudian cebok, basuh kemaluan, berwudu dengan sempurna, membasahi sendi-sendi, menyiram kepala terlebih dahulu, menyiram seluruh bagian kanan, kemudian anggota kiri, melakukannya 3 kali. Antarku menggosok dan kadar air harus diperhatikan. Banyak nih sunnah-sunnahnya. Kalau rukunnya cuma 2, kalau rukunnya 1 niat, 2 meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi sunnah. Ini mandi sunnah. Ini pada 12 mandi sunnah nih. Tadi mandi wajib selesai. Ini mandi sunnah. Mandi sunnah itu mandi akan sholat Jumat. Mau sholat Jumat apa mandi? Nawaitul ghusla li sholatil Jum'ati. Ulangi, nawaitul ghusla li sholatil Jum'ati sunnatan lillahi. Saya niat mandi untuk sholat Jumat sunnah karena Allah. Sama rata air juga. Mandi akan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nawaitul ghusla li sholati Idul Adha. Nawaitul ghusla li sholati Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Mandi akan sholat gerhana bulan dan matahari. Nawaitul ghusla li sholatil khusufi. Sunnatan khusuf itu gerhana bulan. Kalau khusuf gerhana matahari. Mandi akan sholat istisqa. Nawaitul ghusla li sholatil istisqa. Sudah terdapat. Mandi dari memandikan mayit. Bapak habis mandikan mayit nih. Habis mandikan mayit itu disunahkan kan? Bukan diwajibkan. Disunahkan. Nawaitul ghusla li jinabatil mayyiti sunnah terdapat. Saya niat mandi setelah memandikan mayit sunnah karena Allah Ta'ala. Mandinya orang kafir setelah masuk Islam, mu'alaf habis syahadat, kemudian dia sudah mandi. Nawaitul ghusla liman aslama sunnatan lillahi. Saya niat mandi karena masuk Islam. Karena masuk Islam sunnah karena Allah Ta'ala. Niat mandi karena masuk kota Mekah. Niat mandi karena wukuf di Arafah. Niat mandi karena melempar jumroh. Niat mandi karena tawaf. Mau tawaf juga mandi Pak. Nawaitul ghusla li tawafin sunnah ta'ala. Nawaitul ghusla li wukuf di Arafah sunnah ta'ala. Nawaitul ghusla li dukhuli Makkah sunnah lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li ramil jimar. Saya niat mandi untuk melempar jumroh sunnatan lillahi ta'ala. Mandinya orang gila setelah baru sembuh. Niatnya gimana nih? Mandinya orang gila setelah sembuh.
Sembuh. Ayatul ghusla apa ya? Mandi ihram ada di ayatul ghusla di ihram ada 12 Pak kesunahan mandi sunnah. Hukum memakai buku dan rambut. Mas Bapak nih yang dalam keadaan itu khususnya perempuan yang haid atau nifas, ini disunahkan layak tabir insan ayyuzila syai'an syari atau yaqussa syai'an min zufrihi. Jadi disunahkan tidak menggunting kuku atau memotong rambut. Disunahkan itu, bukan diwajibkan. Kalau pesan yang wajib nanti rambutnya dikumpulin, nanti dimandikan bareng ketika itu repot ya. Kalau rambutnya udah terlanjur kepotong, kukunya udah terlanjur kegunting, ya sudah nggak usah dicari-cari. Ini mah disunahkan untuk tidak menghilangkan rambut dan menghilangkan kuku dalam kondisi junub. Penggabungan niat mandi wajib dan sunnah boleh. Pananto alam Jumatan habis hubungan badan, kemudian sekalian nantilah habis subuhnya niat mau sholat Jumat niat mandi Jumat digabung boleh. Nama itu ghusla wa hadasil akbari wa sunnati sholat Jumati lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar dan mandi sholat Jumat boleh. Mandi besar dilakukan setelah telanjang. Tadi saya baca. Sunnahnya sih ya juju at-takassur bil ghusli, boleh kita telanjang ketika mandi junub fi khalwatin atau fi hadratin man yadillahu, baik dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan orang yang boleh melihat aurat kita seperti istri. Lakin asal afdalu, tapi yang lebih utama ditutup. Jadi mandinya tetap pakai celana atau pakai kain. Di Allah Ta'ala haqqa yustahya minhum nas. Kenapa? Bi ayyura muta'addiban baina yaday khaliqi wa rizqihi. Allah sebenarnya tahu mau telanjang ke mau enggak telanjang ke, tapi ini muta'addiban sebagai adab dan tata krama baina yaday khaliqi wa rizqihi, di hadapan Allah yang menciptakan dan memberikan rezeki. Oke, kalau thariqat Imam Hasan Al-Fadili itu mandinya pakai baju. Kenapa wahai imam mandinya pakai baju? Saya tahu pilihan Allah yang menciptakan dan memberikan rezeki. Ini terjawab di sini. Muta'addiban sebagai adab dan tata krama, itu luar biasa ya. Tapi kalau ternyata kita telanjang, ada banyak Pak. Yusanu dan sunatake liman kedua mandi kita salakan mandi sopoman arian haleu kang telanjang itu apa? Udo ya. Kalau di Jawa itu bahasa Jawa Pak. Ayat pula arep yang mengucap sopoman, ucap Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu atau huwa Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Di antara dalika para masa teman yang mengkonon iku sitrun nutupi an aqilil jinni saking pandangane jin. Jadi ketika kita mandi dalam keadaan telanjang disunahkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Tujuannya apa? Untuk menutupi dari pandangan jin. Jin itu selalu menyertai di mana kita berada, Pak. Kanan kiri selalu membisikkan. Dia panato. Mandi di ada di waswisufi dulu. Ngantuk. Dan nanti kita lanjut lagi. Udah bel Pak, kalau sekolah lama ini jam istirahat. Ya Allah. Mudah-mudahan berkah ya Allah, ilmunya bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على